Shalom, sahabat GKPS TV. Sebelum kita dengar-dengar akan renungan firman Tuhan pada hari ini, ada baiknya kita bersatu dulu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di dalam sorga, terima kasih Tuhan buat dimensi waktu yang indah yang Kau beri bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan buat kerinduan ini. Kami rindu disapa oleh kebenaran firman. Maka berfirmanlah Engkau, sebab kami siap untuk menerimanya. Amin. Shalom, sahabat GKPS TV, firman Tuhan yang menjadi renungan pada kita di pagi hari ini tertulis di dalam kitab Yesaya pasalnya yang ke-41 ayatnya yang ke-10. Saya bacakan buat kita semua. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allah. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Demikian firman Tuhan. Sahabat GKPS TV, tema kita pada saat ini mengatakan, jangan bimbang sebab aku ini Allahmu. Saudara, sahabat GKPS TV, ini adalah sebuah peneguhan yang luar biasa. Bahkan untuk setiap kita. Bahkan ketika kita ingin memulai hari kita saat ini, Tuhan menyapa kita dengan sebuah kekuatan yang luar biasa sekali. Jangan bimbang, sebab aku ini Allahmu. Sahabat GKPS TV, firman Tuhan ini dikenal berada di dalam Deutero Yesaya. Yesaya bagian yang kedua, artinya situasi konteks historis ketika itu tidak lain adalah bangsa Israel sedang di dalam penjajahan, sedang di dalam pembuangan, sedang di dalam pergumulan yang berat oleh penderitaan yang mereka alami. Tapi Yesaya sebagai pribadi yang dipakai Tuhan menyampaikan kebenaran firman Tuhan ini. Lihatlah beberapa kata yang sangat meneguhkan di tengah-tengah kehidupan bangsa itu. Dan tentu setiap kita pada saat ini. Untuk setiap kebimbangan, untuk setiap keraguan, bahkan untuk setiap ketakutan yang hadir dalam kehidupan kita. Kalimat-kalimat ini adalah seruan yang dinyatakan oleh Allah melalui Yesaya. Yang pertama sekali, firman Tuhan ini mengatakan, janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Yang kedua, janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Lalu yang ketiga, aku akan meneguhkan engkau. Keempat, aku akan menolong engkau. Bahkan yang terakhir, aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Kelimanya adalah sebuah kata kerja, adalah sebuah kata tindakan, adalah sebuah kekuatan yang dieksekusi menjadi sebuah kenyataan. Dan tentu saja kita dikuatkan dengan kebenaran firman Tuhan ini. Sahabat GKPS TV, mungkin banyak kebimbangan, mungkin banyak ketakutan, mungkin banyak hal-hal yang menghantui kita. Bahkan ketika kita memulai hari ini, mungkin saja hari yang kemarin juga masih menghantui kita di pagi hari ini, di hari ini. Tapi lihatlah, firman Tuhan pada saat ini menegaskan untuk setiap kita, Allah itu menyertai setiap kita. Yang kedua, Allah adalah Bapa kita, sumber penghiburan dan kepastian di dalam kehidupan kita. Bahkan yang ketiga, Allah itu adalah pribadi yang meneguhkan, pribadi yang menolong, dan pribadi yang memberi kemenangan di tengah-tengah kehidupan kita. Maka persis sekali ketika tema kita mengatakan, jangan bimbang, sebab aku ini Allahmu. Sahabat GKPS TV, lalu apa yang bisa kita lihat menjadi penegasan untuk kita, refleksi untuk kita di pagi hari ini, menjalani hari ini. Hal yang pertama, kebimbangan itu adalah tanda bahwa kita adalah manusia yang terbatas. Kita punya keterbatasan di dalam kehidupan kita.
Kita sering takut karena tidak tahu apa yang terjadi nanti. Kita tidak tahu apa yang terjadi di masa depan. Tapi sahabat GKPS TV, hari ini ketika engkau mendengarkan firman Tuhan ini, Allah menegaskan bagimu bahwa Allah lah yang memegang kendali di dalam kehidupan. Lalu apa yang kedua? Milikilah identitas iman yang kuat dibandingkan oleh situasi kehidupan. Iman itu sejatinya adalah identitas yang tak tergoyahkan. Mungkin baru kita mendengar bagaimana demo di sana sini, bagaimana situasi yang mencekam di negara kita ini. Tapi biarlah imanmu yang sejatinya kepada Yesusmu menjadi kuat. Maka jangan pernah hilangkan identitas imanmu di dalam kehidupanmu. Sebab apa? Allah memberi jaminan bahwa engkau, bahwa kita, bahwa setiap kita tidak dibiarkan berjalan sendiri. Lalu apa yang ketiga? Hiduplah di dalam janji Allah itu. Sebab di dalam janji Allah itulah bertumbuh pengharapan di dalam kehidupan kita. Kalau bangsa Israel ketika itu masih di dalam pembuangan, tapi Allah berjanji, Allah menyertai. Demikian juga setiap kita di tengah krisis dunia, bahkan di tengah pajak yang melonjak, kekhawatiran tentang PHK, kekhawatiran tentang perekonomian, kesehatan, bahkan moral. Tapi pagi hari ini, janji Allah itu tetap teguh. Maka peganglah janji Allah di dalam kehidupan. Lalu apa yang terakhir? Allah itu bukanlah Allah yang hanya omong-omong. Bukanlah Allah yang hanya memberi kata-kata. Tapi Allahmu, Yesusmu, Yesus kita adalah pribadi yang bertindak. Tindakannya seperti apa? Seperti firman Tuhan yang kita baca. Meneguhkan, menolong, dan memegang tanganmu dengan kuat kuasanya. Artinya, pertolongan Allah itu bukan sekedar teori, bukan sekedar argumen, tapi sebuah tindakan nyata di dalam kehidupan. Amin. Kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu. Biarlah itu menjadi kuat kami menjalani hari-hari kehidupan kami. Kami tidak perlu bimbang sebab penyertaan Tuhan akan selalu melingkupi setiap kami. Dalam kasih-Mu kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Ya Tuhan, bimbing aku di jalanku, sehingga ku selalu bersamamu. Engganlah ku melangkah setapak pun, apabila kau tak ada di sampingku. Lindungilah hatiku di rahmat-Mu, dan buatlah batinku tenang teduh dekat kaki-Mu saja. Ku mau rebah dan
berserah. GKPS TV